Bang, terkait laporan kemarin, Bang, sebenarnya itu sudah membuat laporan dan ditolak Mabes atau baru konsultasi dan dilempar ke Polda? Ya itulah namanya kita tuh kan warga negara yang baik, kita datang ke Mabes untuk melaporkan para oknum tertentu, dan setelah kita berdiskusi panjang lebar membawa alat bukti atau bukti yang ada, ya kan, bahwa hasil konsultasi itulah yang diarahkan ke sana, ya kita ke sana kan. Itu jadi bukan ditolak tetapi diarahkan supaya di konsultasinya kita ikuti. Tapi sudah membuat, Bang, kan? Sudah membuat LP atau sudah sekarang sudah LP. Sudah LP dan lagi proses penyelidikan, Bang, ya? Ya, kita lihat biar lidik dan sidik kita lihat, ya kan. Tapi ada pernyataan dari terlapor sendiri yang Abang laporkan itu bahwa kertas dari ijazah sendiri itu bukan kertas ijazah itu, Bang. Itu gimana, Bang? Ya kalau mereka itu kan katanya ahli, ya kan. Ahli apa? Ahli telematika, ahli forensik, nggak apa, pokoknya mereka ahli. Keahlian mereka tuh mereka gunakan bermanfaat kemaslahatan kan untuk masyarakat banyak. Persoalannya sekarang saya tanya, itu mereka tujuannya untuk apa sih? Bongkar-bongkar ijazah orang, bongkar-bongkar skripsi orang, tujuan untuk apa? Kan? Tujuannya untuk apa? Mempermalukan, untuk menjatuhkan orang atau apa? Itu yang kita tidak setuju karena dia indikasinya adalah mempengaruhi orang lain, menghasut orang lain supaya ada unsur kebencian, menyebarluaskan kebencian. Pasal 28 ayat 2 ITE. Tapi bukankah itu sebuah pembohongan publik, Bang? Jika itu benar terbukti, Bang, itu gimana, Bang? Maksudnya jika terbukti apanya? Gini, jadi kan pernyataan dari terlapor bahwa ijazah itu palsu atau Jokowi tidak pernah berkuliah gitu, Bang. Ijazah palsu itu tidak bisa disimpulkan, diputuskan oleh seorang ahli manapun. Namanya dikategorikan sebagai barang palsu, itu harus melalui proses pengadilan, proses lidik dan sidik sampai ke proses pengadilan, putusan pengadilan. Jadi tanpa putusan pengadilan tidak seorang pun berhak untuk menyatakan bahwa barang ini palsu. Itu nggak ada. Mau pakai hasil temuan ilmiah itu pun harus diverifikasi. Nah ini mereka ini oknum ini, mereka melaporkan atau mempublikasikan tanpa diverifikasi di pengadilan. Itu yang kita laporkan kepada mereka karena mereka terburu-buru, tidak sabaran, tunggu proses hukum itu, bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu dinyatakan palsu berdasarkan hasil dari pertemuan-pertemuan mereka. Itu nggak ada masalah, mereka akan dipanggil sebagai ahli untuk memberikan keterangan ahli. Disitulah fungsi mereka. Ahli itu bukan seenak-enaknya aja dia mempublikasikan sesuatu temuan dia tanpa verifikasi secara hukum, apalagi ini menyangkut dengan kepribadian, nama, reputasi, nama baik seseorang. Itu nggak bisa. Tapi harus proses hukum. Kenapa Bang menyebut ada indikasi menghasut atau ya kan kita belum bisa menuduh, kita mengindikasi, ya kan. Ini namanya dugaan menghasut. Itu orang-orang yang mendengar setiap hari di medsos mengatakan bahwa ini kebohongan, ini palsu dan palsu, bohong. Lama-lama kan membentuk opini masyarakat. Ini masyarakat menilai bahwa betul ijazah Pak Jokowi itu ada palsu, padahal belum pernah dibuktikan. Dan mereka itu yang menyebutkan palsu itu belum pernah melihat ijazahnya aslinya yang mana. Yang mereka lihat, yang mereka temukan itu adalah fotokopiannya. Di mana-mana mungkin kita bisa menyatakan barang itu palsu kalau yang fotokopi yang kita teliti. Itu nggak benar itu. Makanya saya mengatakan bahwa ilmiahnya, hasil temuan ilmiah kita hormati, tetapi tidak boleh mengatakan bahwa barang ini palsu tanpa proses hukum. Oke, Bang, Rismon Sianipar sendiri mengatakan dia tidak membenci Jokowi, tapi dia memperjelas mengatakan kalau ini memang 1.000 triliun, dia menyatakan dia yakin ini palsu karena setelah dia riset dan semuanya. Ini gimana? Barang aslinya saja dia belum pernah lihat. Asli barangnya dia belum pernah lihat, bagaimana dia bisa teliti, dia mengatakan bahwa itu palsu. Harus barang ini yang asli ini, itu yang dia harus diverifikasi. Pakai temuan ilmuwan pakai cara apapun, dengan keahlian mereka bisa buktikan bahwa ini barang ini adalah palsu. Itu baru benar. Nah ini yang difotokopi, itu yang diteliti, yang diteliti dan mereka mengatakan bahwa ini barang palsu. Itu nggak benar dong. Barang palsunya mana, yang aslinya itu mana? Kan mereka juga belum pernah lihat
kecuali mereka sudah lihat. Tapi kan yang Dan menjadi polemik, verifikasi itu harus melalui proses pengadilan. tapi yang menjadi polemik kan Pak Jokowi sendiri tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Bang. Dan termasuk salah satu di KPU Nah, yang waktu pendaftaran Pilpres kemarin sudah terhapus soal riwayat pendidikan Pak Jokowi dan termasuk riwayat pendidikan di UGM sendiri Bang. Itu ya gimana? soal terhapus dan tidaknya itu kan ranah mereka tuh. Kita nggak bisa lari ke sana. Yang paling penting kita mengatakan bahwa siapa yang mengatakan barang ini palsu, dia bertanggung jawab untuk membuktikannya secara hukum. Nah, orang yang mengatakan palsu itu, ijazahnya saja dia belum pernah lihat, bagaimana dia mungkin dia mengatakan itu barang palsu. Pakai metode apa? Hah? Katanya ilmiah, ya kan? Tapi kalau barang yang aslinya saja dia tidak pernah lihat, masa dia bisa buktikan bahwa itu barang palsu? Kecuali proses verifikasi. Melalui apa? Melalui badan yang resmi, itu apa? Kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Baru bisa dibuktikan di situ. Mereka sebagai ahli itu akan dipanggil untuk meneliti sesuai dengan keahlian mereka. Mereka mengatakan bahwa ini barang ini tidak benar. Baru di proses hukum di sana baru ada putusan pengadilan mengatakan bahwa menurut bukti ini disimpulkanlah bahwa oleh majelis hakim bahwa barang ini adalah palsu. Nah, penetapan atau putusan seperti ini baru kita sebarluaskan kemana-mana bahwa ijazahnya adalah palsu. Sepanjang belum ada proses penyidikan dari kepolisian sampai ke kejaksaan maupun pengadilan, tidak bisa kita katakan bahwa itu palsu. Oke. Bang, Bang, ini kan atas kemarin abang saran dari Mabes sendiri kan akan melaporkan ke Polda ya bang. Kapan rencananya bang? Udah. Udah laporan udah. Udah. Bang, Ya. mungkin kan Abang sudah melaporkan ke Polda. Kemarin kan sempat ditanyakan di Bareskrim tentang bukti-bukti yang dibawa Pradi Bersatu untuk membuktikan kalau memang laporan ini, maksudnya punya bukti lah keaslian dari ijazah ini. Bukti apa aja sih Bang bisa dibawa gitu kan? Maksudnya udah dari Pradi Bersatu tuh udah memiliki buktinya tuh seperti apa? Ya, yang kita bawa itu kan bukti-bukti hasil-hasil dari video, pernyataan-pernyataan, dari tulisan-tulisan, ya kan, dari oknum-oknum tertentu yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada palsu. Sementara mereka sendiri belum lihat barangnya. Mana mungkin barang belum lihat dikatakan palsu. Itu kan mereka, asumsi mereka, biarlah mereka makan sendiri itu, biarlah mereka nikmati sendiri, biarlah mereka konsumsi sendiri. Hasil penelitiannya tidak boleh disebarluaskan kepada masyarakat umum sebelum adanya putusan final yang mengatakan bahwa ini barang adalah palsu. Oke Bang, terkait Abang sudah melaporkan melaporkan ini RS ini, apakah sudah ada komunikasi lagi nggak sih Bang dari pihak mereka, atau mungkin kan ada kemungkinan katanya Roy Suryo pun akan menggugat, kemungkinan kabarnya. Ini gimana tanggapan Ya, Abang? hak beliau untuk menggugat balik atau melaporkan balik itu kita tunggu. Yang penting kita kawal proses hukum kita kawal laporan kita supaya polisi bekerja dengan baik. Kasih kesempatan kepada polisi itu bekerja sesuai dengan laporan yang kita masukin secara bukti-bukti, barang-barang bukti, alat bukti yang kita sampaikan, biar supaya diperiksa oleh pihak penyidik. Apakah ini terbukti atau tidak? Oke, kemungkinan nanti ada panggilan atau seperti apa Bang? Oh Kapan? iya, sudah pasti. Kapan Bang? Oke, tunggu kan kita baru masuk ke laporan. Iya. Kasih kesempatan kepada polisi bekerja ini. Jangan jalan tol, Mbak, biar jalan yang biasa aja ya. Oke, terima kasih Bang. Oke ya. Abang namanya siapa Bang? Aku di sini biar aku tulis.